Halo keluarga Indonesia, jumpa lagi di Ngobrol Keluarga. Hari ini kita bareng sama teman seperjuangan aku 10 tahun lalu udah menyiarkan ya. Jadi bareng-bareng jadi news anchor kita. Wah, zaman dulu sekali ya tuh ya. 10 tahun 10 tahun. bayangin dulu kita masih muda banget. Banget. Makanya karena rindu tuh kita hari ini undang Nike, pengen tahu nih. Ya Dulu pastinya kan- kita mau belajar banyak nih ya dari Nika nih. Dulu kan Nike tuh yang aku kenal tuh selalu cantik, ramping gitu ya, seksi. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Tahun berapa Kak? Tahun dulu ya, tahun 2006. Aduh, lama sekali tuh ya. Wow. Umur masih 22 tahun saat itu. Lagi di Jakarta. Ya ampun, oh my god. Tapi nggak berubah ya, Nike dari dulu Masih ya. begini. Sekarang tampaknya 25 lah. Nah, dulu kan kamu sibuk begitu ya kan, model-modelan. Terus sekarang berubah total Iya, menjadi Yes. ibu rumah tangga. Iya, Boleh betul. cerita nggak sih gimana? Apakah masih merindukan, ingin di dunia hiburan, apa gimana? Jadi sebenarnya kan ini udah 3 tahun nih, 3 tahun, ya. 3 tahun merumahkan diri gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya akhirnya pun aku jadi enjoy gitu. Kenapa enjoy kan sebenarnya gini, aku menikah waktu itu tahun 2009. Oke. Terus kita punya anak 7 tahun kemudian. Jadi it takes long time baru memiliki yang namanya merasakan benar-benar keluarga itu begitu punya anak ya kan. Dulu kan kita kalau couple mikirnya masing-masing sibuk kerja, gimana cara mempersiapkan masa depan, mau nabung, kerja keras gitu, bahkan syuting pagi, pulang malam, berangkat syuting lagi kan dulu kehidupannya begitu. Terus macam-macam semua pasti ada rasa mau ngambil ini, ngambil itu, ngambil non-stop lah gitu kan. Sekarang hilang semua rasa itu, hilang. Tapi ya karena gini, mungkin karena kebetulan aku agak kita sebagai couple itu maksudnya begitu pengen punya anak, jadi dapat anak, bersyukur, kemudian Pengen semua total berubah, banget ya. semua berubah. Jadi waktu itu tuh memang merencanakan untuk tidak punya anak dulu atau memang belum awalnya memang dari suami saya, karena kebetulan suami saya orang Perancis, kita Oke. punya pandangan yang berbeda kan. Kalau orang kita habis menikah langsung Buru-buru punya ya. anak. Oke. Kalau orang bule kan enggak tuh kan, apalagi waktu itu umur masih muda, jadi pasti mikirnya karir gitu. Jadinya sekarang begitu ya pasti namanya ingin lah ya punya anak gitu kan. Kemudian begitu kita dapat anak, ya akhirnya memang merasakan yang namanya keluarga utuh, punya anak tuh lebih pasti ada rasa tanggung jawab lebih gitu. Terus kemudian ada rasa aman, terus senengnya beda lah gitu kan. Dulu memang seneng harus tampil gitu. Kalau ingat ya sih dulu, Iya. apa-apa harus bagus, apa-apa harus beli baru. Dulu kan lihat Cici udah punya anak duluan, ininya beda ya, fokusnya beda. Sementara dulu kita dulu aku sih masih dulu sampai semua makeup yang itu tujuan utama. Sekarang kan udah bukan begitu punya anak, semua berubah gitu. Bukan yang melupakan diri sendiri, tapi kayaknya memang rasanya lebih ingin punya anak, lebih ingin anak itu safe dulu. Berarti naluri keibuan Iya, udah mulai iya. timbul kan? Mulai Betul. keluar. Ada nggak sih tantangan apa tuh selama 7 tahun dengan gagal coba itu ya? Iya. Jadi gini, untuk 5 tahun pertama jujur aja memang kita tidak mencoba apapun, dan pasti berbagai pertanyaan dari pihak keluarga, teman-teman. Aduh itu udah sering banget gitu kan. Cuma begitu udah masukin 5 tahun, udah mulai nih. Terutama dari pihak suami saya, karena kan biasanya ya itu tadi karena orang bule itu biasanya tidak langsung mau punya anak kan. Yes. Nah dia dari sisi dianya memulai udah membicarakan dahulu, jadinya aku mulai berani. Oke, yaudah kita mulai dengan program, kita menjalani ya banyaklah prosesnya selama 2 tahun itu, dari 2014 sampai 2016. Jadi begitu 2016 program itu berhasil, akhirnya hamil dan punya anak pertama perempuan. Oke. Nah, tapi ya memang 5 tahun pertama itu ya antara aku dan suami ya gitu, maksudnya karena dengan kesibukan masing-masing. Terus habis itu ya karena dulu cuma mikirin diri sendiri kali ya, jadi ya kalau cewek tuh lebih manja, jealesan gitu kan. Nah begitu punya anak, bukan yang melupakan suami sih, cuma gimana ya kayaknya fokusnya berubah. Terus udah gitu juga kan, jadi kayak udah nggak kepikiran yang macem-macem gitu loh. Dulu kan kayaknya
apalah gitu, kalau pulang malam ya posesif lebih begitu sih. Yes. Itu pasti ada sih dulu. Oke, sama orang tua gimana ngomongnya? Pasti kan kepingin kan, apa Iya. nih punya cucu nih gitu Iya, ya. tapi untungnya orang tua saya itu ya awal-awal memang menanyakan, tapi kemudian kayaknya lama udah sih emang tipenya berdua seperti ini gitu, jadi ya sudah jalani aja gitu. Jadi waktu pas hamil ya senang sekali semuanya gitu, keluarga di Indonesia dan maupun keluarga di Prancis gitu. Ada pesan nggak sih buat keluarga-keluarga yang Yang lagi lagi berjuang, juga ya. susah Iya, gitu kan, juga. mau pengen punya anak tapi masih belum gitu kan. Kuncinya sabar aja, sabar. Terus habis itu usaha juga ya, mulai dari diri sendiri, kesehatan masing-masing. Bukan cuma si calon ibu, tapi calon bapaknya juga harus mikirin gimana supaya tetap sehat. Terus kan namanya untuk hamil itu tidak gampang gitu. Yes. Tapi sekarang memang ada banyak ya proses pretabung, ada banyak cara lah gitu. Yes. Cuma tergantung dari kesiapan masing-masing keluarga, dan kan seperti itu juga butuh finansial yang besar gitu kan. Betul. Jadinya ya kembali lagi ke keluarga masing-masing gitu sih. Jadi tetap harus kompak ya. Iya. Karena justru karena ini jadi Konflik. konflik Iya, ya. betul. Jadi- Harus punya anak itu dua-duanya harus menginginkan hal yang sama gitu. Jadi tidak cuma satu pihak gitu, nggak cuma si istri doang yang mau mau punya anak banget sementara suaminya kayaknya belum siap gitu kan, ada juga seperti itu. Jadi memang kedua belah memang harus siap gitu, harus punya keinginan yang sama, dan begitu memiliki anak pun juga punya punya prinsip gimana caranya untuk melindungi anak, membuat anak itu bahagia dalam posisi maksudnya aman ya gitu deh. Yes. Iya. Tadi ngomong-ngomong suami dari Perancis ya. Iya. Oke, kita mau nanya juga. Ada ini nggak Ada sih ini perbedaan karakter Iya. atau budaya atau Penyesuaian apa? ya culture. Iya, itu sih pasti, karena apalagi suami saya orang yang sangat disiplin gitu Oke. kan. Misalnya di rumah aja gitu, masalah naruh barang atau apa. Oke. Kalau mungkin aku agak sedikit cuek, sementara dia sangat rapi gitu. Jadi tapi lama kelamaan ya terikut sih gitu. Jadinya aku pun juga ya kita menyesuaikan aja. Pernah ada satu konflik? Masalah. Oh iya, itu pasti. Maksudnya dari awal dari awal menikah juga kan kita apalagi kan kita waktu itu pacaran cepat, jadi belajarnya pada saat sudah menikah, belajar saling memahami masing-masing kan, jadinya jadi ada waktu yang cukup lama untuk saling mengenali satu sama lain sampai sebelum kita punya anak gitu. Jadi lebih begitu sih. Konflik-konflik ya standar lah, konflik-konflik antara pasangan gitu, tapi dulu kan karena masih cuma berdua jadi lebih ego masing-masing gitu kali ya. Yes. Kalau suami masih pengen kamu kerja berkarir terus, apa memang kepengen kamu di rumah? Sebenarnya dia kalau melihat dari budaya dia, semua wanita di sana itu sepertinya masih udah punya anak, tapi tetap harus terus berkarya gitu. Tapi dia sih sebenarnya tergantung saya sendiri. Karena kita kemarin itu memutuskan untuk mengurus anak sendiri tanpa pengasuh, itu cukup lama sampai anak saya umur hampir 2 tahun kok saya baru pakai pengasuh gitu. Jadi kita benar-benar merasakan jadi orang tua sepenuhnya. Ya emang repot sih tanpa neni gitu, cuma ya gimana ya, ada kesenangan tersendiri dan kepuasan sendiri melihat perkembangan anak. Apalagi kan kita lama ya baru dapat anak gitu. Jadi kayaknya dari lahir sampai dia besar kita lihat langsung nggak ditinggalin gitu, maksudnya kan jadinya kayak itu udah jadi sama-sama protektif nih sebenarnya sama anak gitu. Nah. Apalagi anak kita cewek gitu kan. Suka duka nih kamu tadi bilang 2 tahun rawat sendiri nggak pakai neni, ya kan? Apa tuh suka duka yang kamu rasakan? Tentunya repot sekali sebenarnya. Udah gitu, karena ya gitu kan makin lama makin jauh dari teman-teman udah pasti. Yes. Apalagi sejak hamil udah nggak kerja gitu kan. Waktu itu memang sangat menjaga kehamilan, terus udah gitu jadi stay away banget dari teman-teman yang dulu bekerja, jadi kayak diajak ketemuan kayak udah males gitu kan, jadi kayak aduh ntar juga kayaknya diajak ngomong kayak gak nyambung kan, kehidupannya masih casting sana sini, sementara aku kayaknya cuma di rumah aja, jadi kayak nggak pede gitu sih sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak ngerasain itu kadang-kadang kayak aduh kalau diajak misalnya yang kita nggak senasib gitu istilahnya ya, nggak sesama ibu rumah tangga, kayaknya aduh kayaknya nggak enak gitu ya, Nggak nyambung ntar iya ngobrolnya. udah gitu ntar kita sibuk sama anak apa gimana gitu sih. Ya untungnya banyak teman-teman yang ada beberapa teman-teman yang nasibnya sama seperti saya gitu. Adalah kita suka curhat-curhat apa
tentang anak sakit gimana atau gimana gitu sih. Udah ibu-ibu banget yang jauh dari kehidupan itu, tapi I enjoy it so much gitu. Nah, ngomongin pola pengasuhan anak nih sekarang kan zamannya zaman digital, sekarang serba gadget gitu. Kamu memperbolehkan nggak anak kamu sejak dini itu pakai gadget atau gimana? Nah itu juga tuh. Jadi dari awal kita udah komitmen dia no TV, no handphone ya. Terus tapi itu sebenarnya cuma bertahan sampai 1,5 tahun. Karena semakin besar anak-anak itu perlu apa ya? Baik pengetahuan yang nggak cuma dia dapat dari apa yang kita ajarkan atau apa kan kita nggak percaya kalau dia dengan nonton TV dia nemuin kata-kata baru atau apa itu jauh lebih baik, apalagi untuk anak saya selain berbahasa Indonesia dia berbahasa Prancis juga ikut bapaknya. Jadi kayak kita suka baca buku dalam bahasa Prancis atau nonton TV itu di untuk film-film Prancis, film anak-anak seperti itu. Ya pro dan kontra sih. Sekarang makin gede dia udah makin bisa ngikutin nih film apa, konten di YouTube misalnya nonton untuk anak-anak apa gitu udah bisa ngikutin ceritanya. Tapi kita nggak bisa lepasin dia gitu aja. Jadi aku tetap harus dampingin. Takutnya apa yang dia nontonin dia nggak ngerti atau apa atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan umur dia kan kita nggak tahu. Yes. Jadi tetap kalau bicara tentang digital ada sisi positif, ada negatif. Betul. Cuma tadi peran kita ya sebagai orang tua untuk bisa menemani itu ini baik atau nggak baik ya buat anak-anak. Tapi kalau misalnya kan kayak saat ini karena saya udah ada pengasuh, jadi si mbaknya ini sebenarnya lebih banyak untuk nemenin main sih. Karena kan dia semakin besar itu kebutuhan mainnya lebih banyak. Karena anak-anak itu sendiri sebenarnya bermain itu adalah belajar. Betul. Jadinya karena di rumah tetap saya yang masak atau apa, jadinya saya butuh orang lain untuk mendampingi deh gitu supaya dia tidak merasa dicuekin atau apa gitu. Jadinya kebetulan memang udah dapet mbak yang baik yang bisa ngajak anak saya ngobrol, bisa membuat dia happy lah gitu. Itu juga jadi permasalahan kita tuh. Buat ibu-ibu di rumah itu meskipun makanya menurut saya itu salut deh sama ibu-ibu bekerja. Karena nggak tahu gimana ya bisa melepaskan begitu mengatur waktu terus nggak tahu kan sama mbak di rumah gitu ya. Bisa, karena saya sendiri kalau misalnya saya ninggalin anak saya sama mbak padahal cuma deket aja, tapi tuh bisa kepikiran takut apa, takut gempa, takut apa gitu, jadinya terlalu jauh gitu pikirannya. Jadi sampai sekarang masih seperti itu sih, masih tapi karena sekarang dia udah lebih besar, udah nggak kayak dulu kan, udah lebih mandiri, jadi udah lebih enak juga sih. Punya target-target nggak sih anak tuh harus sekolah umur segini, sekolahnya harus gimana atau bakal jadi apa nanti Mace gitu kan? Gitu. Tapi kalau kebetulan si Mace ini dia mulai sekolah dari 1,5 umur 15 bulan udah aku masukin preschool. Terus emang cuma buat main-main. Yang penting dia bisa bersosialisasi dulu gitu, kenal orang, karena kalau di rumah aja cuma saya berdua pasti dia akan jadi kurang bergaul gitu kan. Apalagi di apartemen lingkungannya kecil. Kebetulan untungnya di apartemen itu ada banyak yang seumuran, jadi kalau sore-sore turun atau pagi-pagi di pool atau di lapangan ini suka banyak anak-anak, ada teman mainnya juga gitu. Jadi pagi-pagi rutinitasnya udah begitu, sarapan, terus ke bawah main, nganterin main prosotan. Can you imagine dulu ya, pergi syuting, make up udah cantik, rambut udah bagus, sekarang langsung begitu. Tapi sampai kepikir nggak mau balik lagi? Waktu itu kan sebenarnya tawaran-tawaran tuh suka masih datang gitu, cuma ya gitu kayak masih ragu-ragu gitu kan. Kalau emang bisa bawa anak, aku bawa anak. Tapi kalau misalnya terus mikir kayak kalau pekerjaan yang maksudnya yang gampang dan tidak memakan waktu lama, nggak apa-apa. Tapi itu juga kayaknya ya gitu deh, kayaknya kepikirannya banyak banget. Terus takutnya kayak nggak konsen kan kalau kerja seperti itu, apalagi kalau kerja jadi presenter kan butuh fokus, butuh baca skrip, butuh seperti itu. Jadi takut nggak konsentrasi gitu jadinya. Nah sekarang lagi program anak kedua. Rencana berapa anak? 3, 4, 5? 2 aja. Balik. Paling terakhir nih buat Niki sendiri, kira-kira bisa kasih clue nggak ya buat keluarga Indonesia untuk semakin lebih cerdas, lebih bahagia. Kalau buat saya sebenarnya yang paling penting itu kebersamaan orang tua sama anak.
Nggak tahu itu mungkin karena saya begitu punya anak terus memang kita selalu ingin sama-sama gitu kan, maksudnya melihat perkembangan mereka dari lahir sampai besar. Kayak sekarang anak saya umur 2,5 tahun itu jauh sekali kalau ingat dulu dia masih bayi, terus kemudian bisa berdiri, bisa sekarang bisa ngomong, bisa macem-macem gitu, kayaknya gimana ya, puas gitu karena kita melihat sendiri melihat sendiri bagaimana perkembangannya. Jadinya ya mudah-mudahan sampai besar pokoknya jadi anak yang baik, terus maksudnya kita tetap bisa selalu mendampingi anytime gitu. Seperti itu sih. Jadi terus komunikasi juga dibangun dari kecil supaya mereka mau terbuka dengan kita, tidak nanti takutnya kalau udah besar kan udah ABG pasti ada yang disembunyikan dari, kadang-kadang suka kayak takut nanti kalau dia udah gede gitu nggak ya gitu ya. Terus gimana ya kalau udah di sekolah apa gimana, jadi suka kepikiran gitu. Jadi dari awal kita berusaha selalu bercerita. Dia sekarang udah bisa ngomong, jadi suka cerita apa tadi di sekolah ngapain aja, mulai dari kayak gitu-gitu. Jadi dia suka ngomong, jadi paling nggak dia udah tahu terbuka dengan orang tua seperti apa. Ya seperti itu sih. Oke. Baik, jadi kita belajar banyak ya dari Nike bahwa ternyata sesuatu yang paling berharga di dalam keluarga tadi kebersamaan, juga komunikasi yang baik. Sejak usia dini menjalin sebuah komunikasi ya dengan anak, ketika nanti anak dewasa ternyata kita bisa menjadi teman ya. Bukan hanya sekedar tadi ada jarak antara orang tua dan anak, kita teman sehingga anak pun juga tidak takut untuk terbuka untuk menceritakannya apa yang sedang mereka alami ya. Wow, keren banget. Sekali lagi thank you very much Nika sudah berbagi inspirasi untuk keluarga Indonesia supaya semakin lebih cerdas dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Halo, aku Jenita. Aku Davitan. Kita hadir untuk keluarga Indonesia di Ngobrol Keluarga, sebuah tayangan yang akan menginspirasi keluarga Indonesia agar keluarga Indonesia semakin cerdas dan juga bahagia. Nonton ya. Jangan lupa like, Share, comment, and subscribe channel channel keluarga. keluarga.